أشهد أن محمدًا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Panitia makanya sini jalan satu. Gerakan orang berubah yang tahu sini. Oke, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena untuk kesekian kalinya Allah perkenankan kita, Allah izinkan kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kembali bersilaturahmi. Kita setiap rutin setiap 2 kali dalam sebulan. Juga insya Allah dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama Islam dalam acara kurma, kajian umum rutin malam Jumat. Walaupun untuk kesekian kalinya juga nggak ada kurma di atas meja, atau konsumsinya juga nggak ada kurma. Tapi nggak mengapa, insya Allah kajian kurma ini akan tetap insya Allah akan kita adakan ya di setiap pekan kedua dan pekan keempat di hari Sabtu. Jadi buat teman-teman nih, banyak anak muda di sini yang bingung mungkin malam minggunya mau kemana, atau biasa kongko gitu kan, cari tempat spot-spot yang enak buat sharing atau apa. Insya Allah kita memfasilitasi di sini apa ya, biar lebih kita bermajelis lagi, berkongkonya insya Allah di jalan Allah ya, insya Allah. Makanya insya Allah dari Rumah Islam Segala Berkah sendiri memfasilitasi untuk itu. Dan kami juga berterima kasih kepada komunitas-komunitas yang ikut mensupport acara ini, yaitu ada Tausiahku, Gaul Tapi Islami, kemudian komunitas Aku Cinta Islam, Tadan Rasul, dan lain-lain sebagainya yang telah ikut andil ya mensukseskan acara Jum'ah setiap rutinnya. Oke, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada malam hari ini tema kita agak sedikit memang romantis ya. Everything is you. Iya. Makanya dari itu, kenapa saya bilang kata kita pada malam hari ini romantis? Karena yang pertama biasanya memang kata everything is you ini kita gunakan, populer kita gunakan untuk berromantis meriah kepada pasangan kita. Terkecuali buat para jomblo nggak bisa. Oke, nah makanya dari itu juga yang kedua kenapa kita berromantis meriah, karena pada hari ini juga bertepatan dengan hari Sabtu, yang dimana kita biasanya menghabiskan waktu malam minggu kita untuk berromantisme, berduaan dengan pasangan kita lagi-lagi dengan menggunakan kata everything is you. Nah, pada malam hari ini insya Allah masih ada kelanjutannya dengan tema kita atau pembahasan kita di dua pekan yang lalu. Di 2 pekan yang lalu kita membahas tentang antara aku, kau, dan dia. Maka dari ini, maka pada malam hari ini masih ada kaitannya Pak. Di minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana kita bisa mengenal diri kita. Kemudian kita bisa mengenal dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan lebih mengenal dia lebih dekat lagi, menumbuhkan benih-benih cinta kita antara kita dan dia. Ini romantis banget antara kita dan dia. Bapak jomblo gitu ya, bapak biasanya kayak gitu. Menumbuhkan benih cinta antara kita dan dia, dan juga insya Allah setelah lepas kajian ini kita berkata everything is you ya Allah, kamu segalanya, bukan yang lain. Insya Allah yang akan berpanjang lebar adalah Ustaz Abdul Rahman Mahid yang telah hadir alhamdulillah di sebelah saya.
Nah, ini Ustaz Abdurrahman Wahid ini yang mungkin teman-teman yang kemarin beberapa bulan yang lalu ikut daurah, kita ngadain daurah berhalangan untuk hadir. Nah, insya Allah hari ini alhamdulillah bisa hadir menyampaikan materi. Dan mungkin di setahun yang lalu ya, hampir setahun yang lalu ya satu berapa juga pernah hadir di sini jadi pemateri. Kalau nggak salah di jam yang lalu itu adalah hidayah, tentang hidayah. Insya Allah. Oke jemaah sekalian, kita langsung saja mulai pada kajian kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingatkan bahwa nanti Ustaz akan menyampaikan materi sekitar 45 menit. Ya 45 menit. Kemudian nanti kita lanjutkan diskusi tanya jawab sampai jam 9:30 malam. Karena khawatir untuk yang rumahnya jauh, khawatir kemalaman. Oke, kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-wahidul qahhar khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ikhwati fillah al-mahbubun, saudaraku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya tadi saya ada kekhawatiran sampai ke Masjid Al-Barakah ini terlambat. Karena jarak dari Bintaro ke sini kalau malam minggu khawatir sebagaimana saya sampaikan rame gitu ya. Sehingga saya dari Bintaro sampai ke sini itu naik motor nggak sempat injak rem. Nggak sempat naik injak rem. Udah lucu sampai sini. Karena motor saya metik. Jadi remnya di tangan. Nggak sempat injak di kaki gitu ya. Saking cepat ya Ustaz. Tapi alhamdulillah lancar. Ya. Benar saya nggak injak rem dari Bintaro sampai Tanah Abang. Dan alhamdulillah lancar sehingga bisa berjumpa dengan ikhwati fillah semuanya. Sebelum kita masuk ke majelis ilmu ini, ke tema kita, judulnya everything issue dan ini menarik untuk dibahas baik yang jomblo maupun yang sudah menikah. Cuma nih kayaknya mixnya cocok banget nih buat MC penyanyi dangdut ini. Pas banget kayaknya ini. Boleh saya coba dulu tadi ya saya. Saya agak tersanjung itu suara saya. Ini bagus benar. Cek suara bagus cek. Nah. Kita berdoa, saudara sekalian, saudaraku sekalian, buat hari ini saudara kita terutama yang berada di Sumatera, saudara kita yang berada di Kalimantan. Hari ini kita nafas kita begitu lega, begitu nyaman, ditambah dengan ruangan yang ber-AC. Tetapi jarak pandang saudara-saudara kita di Palangkaraya misalnya, sebuah kota di mana mencari masjidnya lebih sulit daripada mencari diskotik. Di Palangkaraya saya pernah menginjakan kaki di sana itu nyari masjid 1 jam belum tentu ketemu. Ya, maka jamaah haji terlama di Indonesia itu berada di Kalimantan Tengah, termasuk adalah Palangkaraya. 17 tahun masa tunggu. Jadi kalau daftar sekarang berangkatnya itu 17 tahun lagi. Makanya yang enak itu kalau anaknya udah 5 tahun, ulang tahun ke-5 langsung daftarin haji aja. Biar umur 20 itu berangkat. 17 tahun. Kalimantan Barat menyusul. Ya. Itu kota-kota yang saya sebutkan yang kemudian dominasi pemimpinnya adalah bukan muslim.
Rasa-rasanya DKI takutnya akan begitu, ngeri-ngerinya. Ya, agak lama juga gitu ya sekarang. Orang tua saya kemarin daftar 10 tahun, tahun 2014 berangkatnya diperkirakan tahun 2023. Ya, diskon sedikit kan, 9 tahun, hampir 10 tahun. Jadi masa tunggunya lama. Kalau Allah kasih kesempatan kita hidup tuh 10 tahun. Orang bilang nggak apa-apa, Ustaz, yang penting kan ada niatnya. Ya niat sih niat. Tapi kan kita ingin niat kita, azam kita, sampai ke niat kita, sampai dengan perilaku kita. Nanti kita doakan nih saudara-saudara kita di Palangkaraya, di Sumatera. Hari ini itu jarak pandangnya 5 meter, Ustaz. Jadi kalau saya ngelihat sampai dengan ke kamera sebelah sana, nah itu udah mulai terhalang tuh, udah mulai agak rabun-rabun. Dan yang kebanyakan kena penyakit itu anak-anak kita yang usianya di bawah usia balita yang kita menyebutnya. Maka kadang-kadang saya berpikir ini jangan-jangan ini ada satu bagian di mana kita pernah membaca sebuah riwayat akan ada akhir zaman itu nanti kabut tipis yang ditiup angin, kemudian yang wafat adalah orang-orang yang baik. Nah yang sakit, yang batuk, yang masuk rumah sakit itu anak usia 3 tahun, 5 tahun. Kalau kita tanya apakah mereka orang baik atau tidak, jawabannya pasti ya. Mau agamanya apapun, tapi kalau usianya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, insya Allah orang-orang yang dosanya itu nggak lebih banyak daripada yang kita sudah lakukan hari ini. Jadi kadang-kadang saya ada khawatir, apa jangan-jangan ini di zaman yang akan kemudian diprediksi yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin nanti akhir zaman. Tapi tanda-tandanya kayak begini, karena dahsyat betul. Nah di majelis ilmu ini kesempatan kita berkumpul kaum muslimin dan muslimat untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Maka titip kepada para ustaz sekalian, saudaraku sekalian, malam ini setelah kajian kita ini kita doakan juga di saudara-saudara kita. Kita doakan, sebut, jangan pakai malu-malu. Doa kita kadang-kadang tuh 95% buat kita semua. 95% kan? Dari mulai awal sampai akhir itu rata-rata buat kita semua, minta rezeki, minta jodoh, semuanya kita terus dilapangkan, keturunan dan lain sebagainya. Tapi yang buat tetangga sakit, buat saudara yang lagi kena asap, kadang-kadang kagak sempat disebut. Global aja kita sebutnya tuh. Nah maka kajian kita ini satu poin yang kita tanamkan, setelah kajian ini kita doakan pula semua saudara kita, sebangsa dan setanah air. Ini khususnya. Umumnya lihat saja yang ada di Suriah sekarang, lihat saja saudara kita di Yaman sekarang, lihat saja saudara kita yang berada di Turki sekarang. Tak jauh beda nasibnya dengan kondisi yang berbeda, tetapi kondisi aman sama-sama sudah dirusak. Nah itu juga perlu kita doakan. Ini saya kira sebagai prolog untuk masuk majelis ilmu kita ini adalah untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang dalam kondisi jauh lebih sulit daripada kita semua. Ustaz sekalian, kajian kita akan membahas tentang seri mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu menyampaikan karena kajian sebelumnya ada keterkaitan, katanya begitu. Maka kita akan mulai membaca Al-Quran yang Ustaz pegang Al-Qurannya. Ini kan udah pada hafal semua Quran ya? Sudah pegang semua Ustaz ya? Apa sudah hafal? Biasanya kadang-kadang di handphone gitu ya, senang banget sama handphone sehingga Al-Quran juga ditaruh di handphone. Asal jangan sampai lagi duduk, lagi nongkrong di kamar mandi, iseng-iseng juga megang handphone. Akhirnya dibuka tuh, kadang-kadang di Facebook, di media sosial itu kan terbaca tuh. Akhirnya bacaan kita, mata kita terbaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau tidak ada, saya mewakili nanti kepada saudaraku sekalian membaca surat Al-Waqi'ah. Silakan dibuka surat Al-Waqi'ah, surat ke-56. Temu Ustaz?
Kalau ketemu Al-Qurannya beda dengan saya. Ayat 68 sampai dengan ayat 70 Ustaz. 68 sampai ayat 70. Dapat Ustaz? Ketemu ya? 68 sampai 70 yang akan kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 68 saya bacakan. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Air yang sekarang kita minum Ustaz, pernahkah kita perhatikan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat 69? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Hari ini, menit ini, bangsa kita dihadapi dengan problem yang luar biasa. Terbakarnya hutan. Tiba-tiba ikhtiar kita seringkali melewati dengan ikhtiar yang disebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya satu, memang belum siklusnya, sehingga tolonglah ikhtiar deh, setiap orang di depan rumahnya taruh baskom isi yang namanya air sama dicampur garam, harapannya supaya bisa turun. Allah menegur kita nih pakai ayat nih, Allah lagi namokin kita kalau bahasanya nih. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamu yang nurunin apa aku? Makin belagu-belagu banget. Ikhtiar manusia udah semaksimal mungkin, kita terlalu pede bisa namanya memadamkan api itu dengan pesawat yang dikirim dari Malaysia, dari Singapura, dari Australia, yang punya Indonesia, nanti bisa tuh selesai tuh. Tapi ikhtiar secara doa sering kita tinggalkan, sehingga Allah tanya nih, Allah cuma nanya sama kita, itu air pindah dari yang namanya lautan sampai ke namanya tuh hutan. Air pindah dari namanya lautan sampai ke atap rumah kita. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamu yang nurunin apa aku yang nurunin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya saudara, pindahin air pakai pesawat diangkut berapa ribu liter dibawa bisa sampai kota bisa, tapi nggak selesai masalahnya. Allah gerakin cuma gampang banget tuh, awan tarik uap, tiup angin di atas hutan, turun hujan, selesai sama Allah. Kekeringan, awan, tiup angin, tiba-tiba tepat di atas rumah kita air bisa turun. Kalau bukan Allah yang punya perkara, siapa urusannya? Siapa yang bisa menggerakkan tuh awan itu bisa jalan ke ujung-ujung sampai di atas rumah kita itu, genteng kita basah, turun tuh air semuanya. Apakah kemudian itu rekayasa manusia? Oh, nggak ada sama sekali. Allah tanya, "A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Siapa yang nurunin? Kita nih kadang-kadang kepedean, merasa kita cukup. Ada orang sehat hari ini mengatakan alhamdulillah, ngomongnya alhamdulillah sah. Tapi kemudian dia merasa Anda ini sehat nih karena Anda olahraganya rajin, merasa olahraganya yang membuat dirinya sehat. Lupa kalau yang dia puji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktanya hari ini kita melihat, ada nggak orang atlet yang kemudian di olahraga tiap hari, pelari sepak bola, yang meninggalnya gara-gara penyakit jantung? Ada nggak sih? Ada nggak? Ada. Dia lupa ada Allah, merasa bahwasannya sehatnya dia 100%, 100% adalah karena dia berolahraga. Depan rumah cakep, alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Kita kan paling senang kalimat-kalimat thayyibah untuk menghiasi seakan-akan kita terlihat Islamnya. Tapi kadang-kadang salah. Ketemu teman lama aja bacanya apa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ente kelamaan aja. Astagfirullah ketemunya. Teman lama malah dia istighfar. Tapi kan kelihatan Arab sekarang cakep banget itu kan.
Kesannya itu kan jadi Islami itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, itu kemana aja gak pernah ketemu kita. Astagfirullahaladzim, untuk bukan innalillahi dia baca. Alhamdulillah sekalian. Alhamdulillah. Tapi banyak kita merasa alhamdulillah sehat kita karena olahraga itu. Lupa ada Allah. Maka banyak kalau memang karena olahraga seharusnya nggak ada satupun atlet yang meninggal karena penyakit, harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada kan? Ini berangkat rumah sehat, main futsal tiba-tiba meninggal dunia. Olahraganya mah futsal ya kan? Kalau begitu ada kuasa Allah. Kita sering lupa meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang suka merasa nih sampai sini selamat karena kita jalan ke sini hati-hati naik motor. Berapa banyak orang udah hati-hati naik motor, naik mobil, udah hati-hati nggak nabrak, tapi ditabrak dari belakang. Lewatnya. Sehat badannya, konsentrasinya luar biasa. SIM-nya udah ABC punya semua. Naik mobil hati-hati bener kan? Lihat aja di YouTube itu kan ada orang yang lagi jalan santai, tahu aja truk di belakang, remnya belum. Gak usah ditanya hidup apa enggak. Kalau lewat sampingnya sih selamat. Kalau pas mobil ya. Saya modal mana anak yatim itu setahun itu ke Bogor itu. Kita acara muasabah begitu ya. Dari mobil Ustaz. Asnya patah itu, balik. Itu namanya ban, itu tingginya melebihi kaca jendela kita. Jalan begitu Ustaz. Mobil jadi bannya siapa? Itu ban kita itu. Keren, itu ditolak-tolak. Walaupun nggak diekspos media itu, kalau kayak gitu-gitu nggak laku itu. Itu tingginya ban itu ngelebihin mobil sedan. Tapi jalannya itu alhamdulillah menceng banget. Itu kata orang sini mah, orang kita udah kecelakaan aja masih alhamdulillah. Jalan begini nih, di tol, bannya doang, sama besinya terus setengah. Lewat mentok kanan, mentok kiri, nggak ada yang kena mobil. Kemudian kita mau bilang, apakah itu kebetulan? Ya, cemen banget kita masih bilang kebetulan juga. Kita hari ini selamat kesini alhamdulillah bukan karena kita hati-hati aja, bukan, tapi karena Allah menghendaki dan Allah mengizinkan kita hadir di tempat ini. Ini yang seringkali kita lupa. Maka kebakaran hutan seringkali kita lupa, gampang itu bisa, antara ada bantuan Malaysia, Singapura, Australia, sekarang negara-negara lain membantu, insya Allah bisa, tapi lupa dengan Allah. Sholatnya lupa, sholatnya kendor, padahal surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12 cerita kepada kita. Orang yang istighfar, kata Allah Subhanahu Wa Taala ayat 11 apa? Yursilis sama alaikum bitarara, Allah akan kirimkan hujan kepada kamu itu dengan hujan yang lebat. Istighfar kita kagak dibaca. Pengen yang namanya hujan, istighfarnya kagak rajin. Coba kalau rajin, biar kata hujan nggak turun, air di rumah mah tetap seger. Keluar itu, Allah punya urusan. Gampang buat Allah. Ini ayatnya nih. Ini ayatnya pada kita. Coba Ustaz lihat lagi dari itu. Masih surat Al-Waqi'ah. Surat ke-56 ayat 63 coba lihat Ustaz. Dapat ya Ustaz? Ayat 63 ayat 64. Afara'aitum ma tahruqun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un law nasha'u la ja'alnahu huqaman fadhaltum tafakkahun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Coba buat siapa urusan manusia di sini? Di atas muka bumi Allah kasih lagi yang free, gratis, dan kemudian selama ini kadang-kadang kita merasa kita yang berikhtiar, kita yang ngasih pupuk, kita yang nyiramin, kemudian kita merasa bahwasanya kita ngerawat tuh pohon. Padahal Allah cuma nanya, kami yang menumbuhkan atau kamu yang menumbuhkan? Itu batang pohon dengan air yang sama kok bisa disiram kemudian tumbuh dengan rasa yang berbeda? Itu bahan
batang pohon cuma disiram doang, dikasih pupuk, kok bisa tinggi lama-lama? Apakah kita ada urusan kita tarik tiap hari biar panjang? Oh ini biar panjang nih pohon mangga nih, tarik gitu, bisa Ustaz? Ada. Manusia kagak ada belagu-belagunya dah, kagak usah sombong. Nungguin pohon aja kagak bisa kita. Manjanginnya nih kagak ada yang bisa, sesenti aja kagak bisa. Ada alatnya, ditarik-tarik gitu biar cepat nih pohon tambah tinggi, tiap hari siram, tarik. Ada juga brodol kalau bahasa kata kita. Allah yang cerita kepada kita. Kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Jadi kalau hari ini Ustaz sekalian, hari ini kita hidup di atas muka bumi dan kemudian merasa bahwasanya kita adalah segalanya, padahal yang kita ucapkan setiap hari adalah alhamdulillahirabbil alamin. Allah cerita sama kita surat Al-Insan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita itu dulu adalah sebuah masa, sebuah waktu. Hari ini kita duduk berdiri di tempat ini. Siapa kita 50-100 tahun yang lalu? Sesuatu yang tidak disebut. Hebatnya kita, kayanya kita, kedudukan kita kayak apa? Allah cuma nanya, kita itu dulu 100 tahun yang lalu ada di mana kita? Kemudian kita layak sombong hari ini. Ada di mana? Ada di mana kira-kira? 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, umur sudah sampai 30 belum ya? Kalau muka mulai kayak saya juga dosen bermutu. Nah saya kan dosen bermutu nih Mas Aldo nih. Kalau ngajar Aldo nih Bapak, kira-kira saya di kelas itu kagak ada yang duga tuh kalau umur saya 25 tahun. Ya, orang pada bilangnya 43. Pak dosen bermutu banget, bermuka tua, bermutu. Saya dulu udah kira mau nanti kasih nama gelar dosen bermutu, berkualitas kali itu. Tapi bermuka tua. Ya, ada yang percaya kalau umur 25. Di sini ada percaya nggak saya 25? 5 tahun yang lalu, 6 tahun. Sekarang udah bulan Oktober. 31 kan? Bukan siangnya aja, siang malamnya 31. Kadang-kadang kita udah bilang 30 beneran nih Ibu, umur saya 30. Siangnya doang kali Ustaz ya. Siangnya doang. Berarti kalau malamnya jadi 60. Tua bener kita. Ini bilang siangnya doang 30. Masih nggak percaya? Jadi manusia kembali dalam surat Al-Insan Allah cerita tuh. Sekarang pertanyaannya, apa yang mau kita sombongkan dari seorang manusia yang mengatakan harus setiap hari bertakmir alhamdulillahirabbil alamin, tetapi kemudian dia menyombongkan dirinya siapa? Al-Quran yang cerita, gak ada apa-apanya. Cuma ditantang sama Allah menumbuhkan aja kagak bisa. Ditantang sama Allah nurunin air hujan aja kagak bisa. Padahal Al-Quran cerita sama kita betapa kemudian segala sesuatunya yang Allah jadikan di atas muka bumi, di atas muka bumi Ustaz, di antara bumi dan langit, semuanya untuk selesai. Bintang jumlahnya bukan 1, bukan 1000, bukan 1 juta, lebih dari 1 juta, 1 miliar bintang, semuanya buat manusia. Surat Ibrahim Ustaz, ayat 32 Ustaz. Monggo dibuka surat Ibrahim ayat 32 sampai ayat 33. Ini 45 menit ya. Ya diskon dikit lah ya. Lebih dikit. Dapat nggak Ustaz? Insya Allah saya pulang juga kagak nyetek nih Ustaz. Rem tangan aja ya. Surat Ibrahim ayat 32. Ada yang berkenan membacakan? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an
الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Untuk siapa desa? Untuk kita. Menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untuk kita semua. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu, bagi kita, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu, bagi kita. Ayat 33. Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, bagi kita, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan malam dan siang bagimu, bagi kita. Buat siapa Allah kasih? Itu namanya kasih sayang semuanya itu. Ciptakan langit, bumi, turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Bahkan dalam ayat lain adalah hewan ternak. Dalam ayat lain kita akan melihat bagaimana dengan air yang sama kemudian tumbuh berbagai macam buah-buahan. Bagaimana Allah tundukkan yang namanya malam dan siang adalah untuk kita. Matahari dan yang namanya bulan beredar pada garis polosnya saja. Sedikit menyimpang saja, wassalamualaikum kita. Gak usah jauh-jauh deh. Kurang sedikit nyelip aja udah wassalamualaikum kita. Kurang. Gak usah matahari dulu deh. Tatoan. Wah, fitness terus tiap hari. Kira-kira kakinya uratnya keseleo nih. Uratnya dong nyelip atuh. Di mulut juga jerit-jerit. Natoan tulisnya mau dijagal, jagal pasar, pas di muka jagal kebersihan pasar. Ojo jagal, waduh, serem banget itu. Ada pisaunya lagi kan? Jagalah kebersihan pasar. Iklan ya. Ya Allah Ustaz, itu urat satu nyelip doang kaki kita bengkak, masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baru urat satu nyelip kagak ketemu. Kita main bola tuh urat turun kagak seleo. Udah kapok kayak main bola, walaupun kalau udah sembuh main lagi. Nah ini matahari. Lah ini urusannya bulan, pada garis orbitnya Allah tundukkan untuk manusia. Mana kasih sayang lebih besar daripada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti? Siapa kasih sayang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dia ceritakan ini semuanya untuk kita? Untuk kita semuanya, untuk kita. Gak ada disebutkan untuk malaikat. Malaikat yang diciptain itu sebagian adalah tugasnya untuk kita. Jibril, definisi yang kita pahami dari SD sampai dengan SMA, ngapain? Ruhul Qudus menyampaikan wahyu. Buat siapa? Manusia sama jin. Walaupun yang disebut jin duluan, karena Al-Quran menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Berarti jin duluan apa belakangan diciptainya, Bang? Gimana sih? Jin sama manusia duluan mana diciptainnya berarti? Jin. Berarti dari segi penciptaan itu kakak adik. Kakak nggak guna aja, nggak usah malu-malu. Pakai malu-malu sama kakak aja. Kakak. Jadi kalau ketemu sama kuntilanak, kudurwo, suster kesot, di Indonesia ini kan banyak variannya. Itu nggak usah lari dulu. Katakan kakak, assalamualaikum.
Sini udah aneh ketawa-ketawa, kan kalau sendiri juga takut ya kelar-kelar. Assalamualaikum. Assalamualaikum dong, sampaikan. Hibrid, mau jalan kagak bisa. Tapi kan mahasiswa tuh mata kuliah leadership. Pak, kata saya biru-biru Pak, semuanya bengkak. Kenapa? Ada satu orang yang kemudian kita mengenal istilahnya kesurupan. Itu saking dia takut dia kagak bisa lari, jadi lari ke belakang. Sampai udah biru. Ya Allah, saya bilang itu anak kamu kok sampai segitunya takut ya. Cuma disebut dua, jin sama manusia yang disuruh beribadah. Karena Allah tahu semua makhluk kalau saya cerita makhluk Ustaz, itu berarti semua selain Allah. Karena di sisi Allah semua makhluk itu pasti berbicara, neraka aja bicara. Neraka dalam surat Qaf itu ayat 30 kan neraka bicara. Apa yang dikatakan neraka jahanam kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal min mazid, masih ada tambahan apa enggak? Neraka bicara tuh. Halim talati kata Allah. Kamu udah penuh apa belum? Surat Qaf ayat 30. Kata neraka jahanam hal min mazid, masih ada tambahan apa enggak ya Allah? Surat Al-Furqan kita baca, neraka menyala-nyala itu berbicara. Jadi cuma dua potensinya. Manusia dan jin yang punya potensi untuk menjadi setan. Maka setan pasti dari dua golongan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Bukan iblis. Iblis cuma ada satu golongan. Dalam surat yang namanya Al-Kahfi ayat 50 jelas, iblis adalah dari golongan jin. Selesai. Yang susah lagi ini yang dalam bentuk manusia, yang menggoda kita. Kenapa menggoda? Karena menggoda untuk memacu hawa nafsu kita. Kita kan salahnya ini kalahnya sama hawa nafsu, sehingga kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsu kita yang kita ikuti, bukan karena setan. Orang setannya kita hal itu. Maka ayat 27 Al-Quran cerita setan yang menyertainya berkata, nah gitu, setan kagak mau disalah-salahin. Kenapa? Karena manusia lebih sesat, kan gitu. Ntar baca surat Qaf ayat 27. Tapi tema kita ini masih everything is you, apa sebenarnya. Jadi kembali ke masalah kita, Allah sudah menciptakan seluruhnya untuk manusia, hanya untuk manusia. Lalu hari ini ada orang bilang, sesungguhnya istriku lebih mencintaiku. Istrinya, ibu dan bapakku mencintaiku, ibu dan bapakku. Sehingga ketika muhasabah baru disebut ibunya nangis, baru disebut anaknya nangis. Dia lupa siapa yang memberikan kasih sayang, cinta kasih kepada ibu dan bapaknya, anaknya serta istrinya. Dia lupa kalau kemudian ada yang maha memberikan cinta kepada mereka sehingga kecintaan mereka sampai kepada kita. Berapa banyak seorang ibu yang Allah cabut cinta kasihnya sehingga ketika dia punya anak baru melahirkan dia buang ke kardus. Adakah kejadiannya di Indonesia? Ada. Nggak ada cinta kasihnya Pak, nggak ada cinta kasihnya Ustaz. Sehingga kalau hari ini kita duduk di tempat ini ada ribuan, ratusan orang mencintai kita, jangan pernah lupa Allah lah sesungguhnya sedang mencintai kita. Jangankan orang tua kita, Nabi Muhammad SAW yang diceritakan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 159, rahmat Allah lah yang membuat Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut. Siapa yang cerita? Allah. Bukan Ustaz. Surat Al-Imran ayat 159. Pulang palingnya dulu nih ayatnya ya Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut terhadap mereka. Muhammad bisa berlaku lemah lembut kepada ruhama bainahum, kepada seluruh kaum muslimin. Allah cerita fabima rahmatin minallah,
karena berkat rahmat Allah. Emak kita, bapak kita bisa sayang, adik kita sayang sama kita karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sering kita lupa. Dipujanya luar biasa, orang tua dihormatinya luar biasa, tapi kemudian penghormatan kita kepada Allah tidak kita lakukan. Masuk masjid aja dia kagak sholat tuh kan. Padahal Rasul tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat tahiyatul masjid. Dia hormati istrinya luar biasa, anaknya luar biasa, orang tua luar biasa. Tetapi kepada Allah dia tidak menghormati, tanda kutip, dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kecintaan sesungguhnya yang datang kepada kita adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika matahari terbit, pada saat itu langit berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan aku menurunkan awan hitam kepada manusia karena mereka tamak dengan rezeki yang mereka terima dan tidak bersyukur kepadamu. Kemudian lautan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, izinkan aku menenggelamkan manusia, menenggelamkan hamba-hambamu karena mereka mendapatkan rezeki darimu tetapi kemudian mereka tidak bersyukur kepadamu. Kemudian gunung berkata, izinkan aku hujankan mereka dengan batu-batuan karena mereka mendapatkan rezeki darimu tetapi tidak bersyukur kepadamu, ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi? Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Biarkanlah, biarkanlah, biarkanlah. Seandainya engkau yang menciptakan mereka, pasti engkau akan menyayangi mereka. Sesungguhnya apabila anak Adam, hamba-hambaku, mereka bertobat kepadaku, pasti aku akan mengampuninya. Tapi apabila mereka tidak mau bertobat kepadaku, aku akan menjadi dokternya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis qudsi, hadis riwayat Ahmad menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita kufur nikmat, apa yang kata Allah? Biarkan, biarkan, biarkan. Padahal semuanya sudah diberikan kepada kita. Semuanya, kesempatan hidup Allah berikan semuanya. Tapi Allah biarkan, biarkan. Seandainya engkau semua menciptakan mereka, pasti niscaya engkau akan sayang pada mereka. Sayang yang luar biasa. Ketika kita datang dengan dosa yang adalah seluas lautan, Allah datang dengan pengampunan yang lebih luas. Siapa yang kecintaannya kemudian melebihi? Siapa kecintaan yang kemudian lebih dahsyat dari yang maha memiliki cinta tadi? Kemudian hari ini kita masih enggak. Hari ini kita masih tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat tubuh kita seluruhnya mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan pada jalurnya. Jantung bagian yang paling vital aja nggak mau sombong, Allah taruh di sini. Seandainya Allah taruh dia di luar, agak ada cakap-cakap di sini nih, karena dia pengen sombong gitu ya. Woi, gue penting banget nih, kata dia, saya paling penting ada di sini nih. Agak ada cakap-cakap yang di sini. Seluruh tubuh sampai sekarang nggak ada yang ketemu. Bagaimana sistem peredarannya kita itu manusia itu luar biasa. Darahnya, usus kita, makanan semua apapun yang masuk kok bisa diolah, keluarnya kemudian dengan bentuk yang sama. Ya kecuali genjer, kenapa kan genjer? Makan itu keluar itu juga. Masya Allah. Kita masih nggak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bawa tadi buku apa itu? Tamasya ke surga, namanya Raudhatul Muhibbin ini. Taman-taman orang bercinta. Ya Allah, itu renungan tadi itu nanti kapan-kapan Ustaz harus ditonton tuh bersama-sama teman-teman di sini remaja ya. Lihat bagaimana sesungguhnya karunia yang paling agung, paling besar pada hari akhir nanti adalah ketika manusia berada di surga, kemudian mereka berkumpul di suatu rumah, kemudian ada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian mereka bilang, apakah engkau ridho ya Allah kami di sini? Kalau bukan karena ridho, maka engkau tidak pernah masuk dalam surga itu. Seluruh penduduk surga bersepakat minta satu aja,
Minta satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa permintaannya? Melihat keindahan arsy dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah buka tabirnya. Allah buka tabirnya. Disitulah kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan pencipta kita. Bertemu dengan pencipta kita. Dikatakan dalam hadis itu, seandainya Allah menghendaki maka niscaya mereka akan terbakar dengan cahaya itu. Nabi Musa jangan sanggup, hancur. Itu Nabi. Kita melihat surga, keindahannya luar biasa. Seandainya dikehendaki terbakar. Dan kemudian para manusia hanya berkata kepada Tuhanmu, ya Tuhanku, ya Allah. Apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala pertama kali menemui kita di alam surga? Adalah yang dikatakan adalah salam alaikum, kesejahteraan atas kamu semua. Allah tampakkan sebagian kebaikan yang pernah kita lakukan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Tapi kemudian manusia berkata, apakah tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah? Kemudian Allah hanya berkata kepada manusia penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai para penduduk surga, seandainya aku tidak memaafkan, mengampuni dosa-dosa kamu, niscaya kamu tidak akan memasuki rumahku itu. Kapankah kita mau, kita siap, kita datang menyambut Allah Subhanahu wa taala? Kalau mau bagian menjadi bagian yang disebutkan dalam hadis qudsi yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya, maka siapkah kita, orang-orang yang siap memanggil dan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala? Seruan yang dilakukan oleh Hanzalah, sahabat Nabi yang pernah jelas-jelas ketika malam itu dia sudah menikah dengan seorang istri dan sah, kemudian tidak ada kemudian baginya merasa kewajiban untuk berperang. Baca nih surat Al-Imran ayat 169-172 kalau kita lihat. Tapi ternyata ada seruan, besok pagi ada perang Uhud. Besok pagi ada perang Uhud. Itu malam kagak jadi, itu namanya setelah menikah. Jangankan berpikir untuk malam pengantin baru. Dia kumpulkan semua tenaganya, dia kumpulkan semua hartanya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi Ustaz, yang terjadi ternyata peristiwa 1000 melawan 3000 hari itu Allah menakdirkan yang lain. Ada kesalahan kaum muslimin, pasukan Rimah yang ditempatkan 50 orang di Bukit Uhud yang Rasulullah SAW perintahkan untuk tidak turun, mereka turun dengan Rimah yang lain. Pasukan Islam terserah. Hanzalah satu di antaranya yang syahid di jalan Allah SWT. Pada saat Hamzah yang lain paman Nabi radhiyallahu anhu wafat, tiba-tiba para sahabat melihat dari rambutnya, dari keningnya seorang yang bernama Hanzalah basah, menetes. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat para malaikat memandikan Hanzalah dengan menggunakan air yang ada di atas langit dan di bumi, menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Yang memandikan adalah para malaikat, yang memandikan para malaikat. Kenapa? Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala mendahului daripada kecintaannya kepada pasangan hidup. Surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum, baca di sana At-Taubah ayat 24. Katakanlah seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, wa abna'ukum, saudara-saudara kamu, harta-harta kamu, perniagaan-perniagaan kamu, semuanya intinya lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu, tunggu saja, tunggu sampai waktu yang Allah tentukan kepada kita. Maka mari, hari ini seluruhnya diberikan untuk kita. Hari ini seluruhnya Allah sudah berikan buat kita. Kita cuma diminta sana, wahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Gak akan pernah bisa.
Allah berbuat baik kepada kita, nggak ada hitung-hitungannya. Kita diminta oleh Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka hari ini naif kita, kalau sholat kita, puasa kita, zakat kita masih kita persembahkan buat yang lain. Gara-gara cuma ada Fatimah di belakang, bacaannya dicakap-cakapin. Aku giliran sendiri ngebutnya bukan main. Sirik kita, rusak kita, riak kita. Kita tukar keindahan buat Allah dengan cuma sekelas yang tadi. Ada ruqyah di belakang, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar, kan apa cuma 2 ayat. Tapi yang penting cakep. Tapi giliran sendiri bahbat, kagak sampai 2 menit sholatnya. Dia tukar keindahan itu dengan Allah, dia tukar hanya dengan sisi manusia saja. Kita beristirahat. Hari ini Allah lah yang sesungguhnya real mencintai kita. Hari ini kita duduk di sini, di tempat ini, di tengah saudara-saudara kita mungkin dalam kondisi sulit, adalah Allah yang melindungi kita semua. Kalau bukan karena Allah, tentunya hari ini tidak menjadi manfaat sedikit pun untuk kita. Tentunya hari ini tidak bisa kita duduk di sini. Kalau bukan karena Allah yang memberikan cinta dan kasih sayang serta nilai keimanan di dalam hidup kita, mungkin kita menjadi bagian sebagaimana Abu Lahab. Abu Lahab yang mengatakan tabban laka Muhammad, celaka kamu Muhammad. Itu ayat turun 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. Tabbat yada abi lahab wa tab. Itu ayat turun Abu Lahabnya masih hidup. Kalau dibilang Quran palsu, bagaimana tidak kemudian kita bisa mengatakan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ayat Abu Lahabnya masih hidup sampai Abu Lahabnya mati. Benar perkataan Allah. Tidak masuk Islam sedikit pun sama istrinya. Kecuali anak. Kalau kita baca sejarah di nanti sirah, anak dari Abu Lahab masuk Islam. Tapi Abu Lahab sama istrinya yang diceritakan di dalam Al-Quran nggak masuk Islam. Padahal surat udah turun waktu Abu Lahabnya masih hidup. Seandainya Abu Lahab ini, seandainya saya sedikit mengandai-andai, seandainya dia ingin merusak kredibilitas Muhammad kemudian mengatakan ini adalah perkataan Muhammad, dia pura-pura aja dulu masuk Islam. Dia masuk Islam aja mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Baca tabbat yada abi lahab wa tab, seakan-akan itu udah gak sesuai. Tapi faktanya 10 tahun dia hidup membenci Muhammad terus-menerus. 10 tahun itu dari surat itu turun, dia membenci Muhammad semua hidupnya sampai dia wafat. Berlaku tuh ya, tabbat yada abi lahab wa tab. Siapa yang menolak tuh ayat? Sampai wafatnya Abu Lahab, istrinya tidak pernah masuk Islam. Abu Lahab masuk Islam. Al-Quran. Makanya balik kita raihlah kecintaan. Saya yakin di pengalaman spiritual kita masing-masing ini sebagai penutup kita, karena nanti mungkin kita berdialog sesaat. Saya yakin kepada guru-guru saya di depan saya, ustaz-ustaz saya semua, pasti di antara kita semua pernah merasakan manisnya menangis di hadapan Allah. Manisnya menangis di hadapan Allah. Saya tanya kepada saudara sekalian, apakah tidak ada kerinduan? Bukankah ada kenikmatan yang kemudian kita akan merasakan pengen kita begitu lagi walaupun terkadang sulit bagi kita? Menangis hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Kapan waktunya? Dulu pernah kita lakukan. Mengapa hari ini malam ini tiba-tiba sulit kita untuk kemudian menangis hanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan, kelezatan yang tidak ada tanding. Itulah baru dikatakan dunia seakan milik berdua. Kapan? Kalau kita sedang bersujud bermunajat pada Allah dan hanya pada Allah kita memohon kepadanya dan menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai kita karena tangisan air mata yang kedua lagi. Maka Allah katakan dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan, ada salah satu di antara mata yang Allah jaga dari api neraka, satu di antaranya adalah mata yang menitikkan air matanya karena mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pada Allah, kembali kita pada Allah. Allah berikan semuanya. Ada di sini semua. Ada semua di sini.
bukan pasangan kita, bukan anak kita, bukan orang tua. Yakin rezeki istri kita Allah sudah tanggung. Jadi jangan sombong kalau kita para suami mengatakan, saya udah nyari rezeki, pala jadi kaki, kaki jadi pala, ya mau berlebihan aja kita. Panjangnya, parah banget dah macetnya, pokoknya panasnya sampai di open, gagal orang tiap pernah di open, pada belum pernah di open. Kita akan senang berlebih-lebihan. Seakan-akan rezeki itu kita yang ngasih, padahal Allah yang memberikan rezeki. Nah kalau ada kita, apa ya istri kita nggak ada rezeki? Ada, dijamin Allah SWT. Mungkin rezekinya lebih besar, dinikahi sama wali kota. Gara-gara nikah sama kita, rezekinya sempet banget gitu. Kita merasa ngasih rezeki kepada anak dan istri kita, nah kita kagak ada, mereka tetap dapat rezeki. Jangan kita merasa kemudian kita lah yang memberi rezeki. Karena sesungguhnya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mampu berbuat baik agar menjadi kebaikan buat kita. Bersedekah kepada istri kita, bersedekah buat anak kita, bukan kita yang memberikan kepada anak dan istri kita. Ini saya kira sebagai mukadimah, mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan untuk 20 menit sampai 30 menit ke depan tanya jawab misalnya. Sebenarnya saya ingin ini memulai, tapi keterbatasan waktu dan juga lebih enak kalau kita bersesuaian dengan apa yang ingin kita diskusikan. Saya kira ini bisa sekalian. Aku lupa lihat astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah sekalian, ini seperti kata Ustaz bilang tadi, kita malam ini ditabokin ya, hati kita yang kalau bahasa ini. Insyaallah jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan lagi untuk setengah jam kurang lebih mengajar ke depan. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Untuk akhwat disapa nggak pertanyaan lewat kertas? Mungkin bisa diantarkan, bisa kalau ada pertanyaan. Eva, ya satu, ada lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epi Harsasa. Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya kalau baca Al-Quran pakai tanah pendek. Itu Ustaz. Saya mohon dilakukan sejelas-jelasnya. Demikianlah pertanyaan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Yang pertama, baca Quran dengan lisan. Ya, kalau pakai celana pendek itu bisa dibaca. Tapi saya paham maksudnya menggunakan celana pendek tadi ya. Kalau baca Qurannya harus dengan lisan. Jadi begini Ustaz, ada adabul qiraah ya, adab membaca Al-Quran. Mana bagian yang kemudian haram dan halal harus jelas. Mana bagian yang menjadi etika itu juga harus jelas. Kalau kemudian saya baca Quran tidak wudu, apakah tidak boleh? Boleh. Tapi ini kitab suci, masa iya kita nggak mau wudu dulu? Kira-kira begitu. Apakah boleh kemudian kita di kamar pakai kaos singlet saja, kemudian sambil menelaah Al-Quran ini kita buka, kita lihat, padahal celana pendek? Boleh. Tapi kepatutan itu yang tidak ada. Kepatutan sama kayak orang wudu, ya kan? Orang wudu itu bertelanjang semuanya tanda kutip, itu juga boleh. Tapi masa iya gitu? Rasul saja mandinya dia menggunakan basahan, walaupun sekarang dikiaskan hanya tempat wudu oleh tempat mandi oleh kita. Jadi ada karena menggunakan menutup aurat untuk membaca Al-Quran itu tidak menggunakan rukun,
tidak ada rukun, tetapi kepatutan itu yang harus ada. Maka lihat dalam setiap ibadah, kunci pertama itu adalah untuk Allah. Itu kan kunci pertama. Kita lakukan semuanya hanya untuk Allah. Bagaimana caranya? Minimal diwakilkan dengan asma Allah. Contoh, ini contoh saja. Misalnya saya minum. Bagaimana supaya minum ini untuk Allah? Bukan berarti saya ngasih minum kepada Allah, bukan. Tapi kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya haus, ya haus. Saya minum, berarti cuma menghilangkan haus saja. Tapi supaya hausnya hilang tapi dapat pahala, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini cuma contoh bisa deh. Contoh. Ini contoh kan. Kalau perlu saya contohin lagi makan pastel nih. Kalau ada pastel ya. Jadi begitu Ustaz. Lakukan bacaan qiraat kita karena Allah. Karena banyak orang baca Quran itu bukan Allah Ustaz. Rusak dia. Jadi yang paling penting bab niat ini yang harus kuat. Kalau kajiannya misalnya Ustaz di atas, mohon maaf, di atas tempat tidur, kita sedang mencari ayat, bukan nih. Padahal kita terbuka, mau ke satu aurahnya kita terlihat ya. Itu dilakukan. Tapi manfaatnya tidak sama dengan yang menutup aurat. Jadi kalau saya kembalikan, tidaklah sama. Saya tidak bilang itu dosa, tapi tidaklah sama orang yang punya adab terhadap Al-Quran dengan yang kurang punya adab terhadap Al-Quran yang sama. Itu saja. Tidak bagian dosa. Kalau dosa kan orang pada takut baca Al-Quran. Sehingga kayak zaman Belanda, Quran taruh di tempat tertinggi karena dia kitab mulia, taruh di atas rak yang paling tinggi. Sehingga Quran jangan disentuh kecuali mereka dalam keadaan suci. Akhirnya tuh rumah karena belum ada kamar mandi, mau ke sungainya jalannya 1 kilo, jalannya jauh. Akhirnya mikir malam-malam pengen baca Quran. Aduh, saya pengen wudhu, susah banget. Tempatnya tinggi lagi, jarang kelihatan. Katanya kitab suci, sehingga diambilnya jarang, dibacanya jarang karena harus wudhu. Kita nggak demikian. Tidak sama yang menggunakan adab dengan yang kurang beradab. Itu saja Ustaz saya kira. Berarti boleh Ustaz ya? Boleh. Nah, itu kan udah cukup kan? Singkat ya udah. Boleh ya? Kayak curahan hati ini ya. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Ustaz. Oke, ada lagi mungkin. Ya, apa tuh BNSB? Kalau nggak ada saya mau nanya. Tadi kan di akhir saya bilang kadang kita sulit ya di satu waktu, mungkin kita ada waktu ketika kita sulit, ketika mendapat musibah itu gampang sekali untuk meluangkan emosi kita, terus nangis di hadapan Allah. Tetapi dalam kondisi lain kita mungkin jarang sekali gitu bermesraan dan kutip di sama Allah. Nah, itu kenapa Zat? Dan bagaimana cara kita nih biar terus tertarik sama Allah? Jawabannya sederhana sekali, saya kira Allah Subhanahu Wa Taala sudah menceritakan karakter kita. Ya, misalnya surat Al Imran ayat 14 atau semua ayat dalam surat Al-Adiyah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu kecintaannya sama harta bangetan. Cinta banget. Saking cintanya dia pelit pada harta. Kalau bahasa orang tahu itu mundur kasiran. Tahu mundur kasiran kan? Belakangnya sini. Saking meditnya. Ada yang namanya penyakit yang Rasulullah SAW sebutkan adalah al-qahan. Al-qahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul al-maut. Dia cinta dunia dan takut benci yang namanya kematian. Maka tiba-tiba menjelma uang 20.000 dibawa ke Indomaret itu terasa begitu enteng, tapi dibawa ke Masjid Al-Barokah terasa berat. Aplikasinya karena hukum dunia. Nah, kembaliannya kalau perlu warung dulu tuh kering tuh, pura-pura beli namanya minuman biar ada kembaliannya jadi 16.000, bisa disedekahin 6.000 aja, jangan 10.000. Karena kenapa? Kalau buat infak tiba-tiba itu jadi besar 20.000-nya. Tapi kalau buat jajan kita bawa ke Tamrin situ, ke depan situ, ya kalau duit 20.000 mana gak nih? Biasa deh. Padahal sama-sama 20.000.
Sama kayak kita nonton bola kemarin Persib sama apa tuh Sriwijaya. Sriwijaya apa bener 2 jam saat 2 jam ditontonin dari sebelum tuh mulai bola itu udah ditontonin dulu biar kata tuh orang yang ngomong kita tontonin dan mulai belum kagak terasa, tapi ngaji di sini sejam bisa-bisa udah zikir astagfirullahaladzim lama banget, astagfirullahaladzim lama banget. Ya Allah kagak selesai, ya Allah kagak selesai. Zikirnya udah keren ya Allah, tapi kagak selesainya kagak enak banget. Itu nonton bola, waduh waktu malam habis lagi kira gitu. Jadi kalau ditanya kiat, Allah ada cerita karakter manusia di Al-Quran banyak banget itu. Satu di antaranya adalah kecintaan terhadap dunia, suka menumpuk yang namanya emas dan perak. Itu kan surat Al-Imran tadi ayat 14 lagi. Kita tak usah masalah perak ya, orang mau kasih kita tumpuk, apalagi masalah perak. Sayang itu kan, apalagi ibu-ibu itu, namanya lemari, baju itu udah, oh baju saya itu dulu kan. Saya ini waktu pertama dosen tuh beratnya 85 waktu nikah. Naik ke sini 95, naik ke sini 105. Saya cuma takut nih, kalau jadi dekan jadi 115 kan. 20 kilo naik kan. Paling susah makanya saya kalau ngasih materi itu temanya tuh puasa. Orang kayak mikir begini, kalau percaya itu juga ya. Baju yang dulu kecil udah nggak muat, kadang-kadang begini nih Seth. Jangan dikasih orang dulu lah, siapa tahu ntar kita kurus. Nah begitu. Jangan diinin dulu lah, siapa tahu nanti kurus. Masih ngarep, siapa tahu dia kurus lagi. Padahal sedekah saja. Jadi kembali kepada masalah yang tadi ditanyakan oleh Sarto, kita punya karakter itu. Maka satu-satunya kecintaan yang tidak pernah mengalahkan itu adalah kita terus dekat kepada Allah. Dengan cara apa? Lakukan dong dengan hati dan dengan lisan kita yang benar untuk kepada aplikasi. Kita kan enggak, kadang-kadang baca astagfirullah nggak pernah mikir dosa apa yang kita lakukan, sehingga astagfirullahnya kita mau mengikuti Rasul 100 kali. Rasul tidak kurang sehari semalam itu membaca istighfar 100 kali, waktu bila astagfirullah waktu bila kita pengen ngikutin kok entengnya 100 kali ya, kita bacanya cuma astagfirullah doang, tapi nggak pernah berpikir salah apa kita. Padahal kita sedang minta ampun. Kalau saya kan minta ampun minta saudara, kita minta maaf kepada bapak misalnya, kepada anak sekalian, kepada anak-anak remaja di sini. Pasti kan mikir saya mohon maaf ya atas kesalahan yang kemarin, bisa begitu, atas ngomong saya kasar. Kan sambil diucapkan apa kesalahan. Ini kadang-kadang enggak. Kita astagfirullah baca, tapi kemudian nggak pernah dipikirkan salah apa hari ini kita. Kita baca subhanallah nggak pernah difikirkan prasangka apa yang kita taruh dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal baca subhanallah maha suci Allah, apa yang kita sucikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ternyata kita sedang mensucikan dari semua dugaan kita. Ketika kita mendapatkan musibah, kadang-kadang diri kita hanya mengatakan, ya Allah kenapa Engkau timpakan musibah yang berat ini kepada kami ya Allah. Nah, prasangka seakan-akan Allah nggak adil, seakan-akan Allah itu nggak tahu kalau kita sanggup menanggung beban musibah yang sampai kepada kita. Ada Allah cerita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita punya sangkaan yang buruk, maka hapuskan. Subhanallah. Kan begitu. Maka Yunus alaihissalam ketika dia berada di ikan paus itu kan sangkaannya udah luar biasa. Dia seorang nabi tapi makan ikan paus. Apa yang dikatakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah. Bukan sangkaan itu di mana-mana. Allah buat. Surah As-Saffat ayat 143. Seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak bertasbih pada saat itu, maka niscaya dia berada di dalam ikan paus itu sampai dengan hari yang ditentukan. Tapi tasbih dia. Kalau kita kan nggak kurung mintanya cepat-cepat keluar, tapi Yunus enggak. Kalau saya tanya nih pada kita, kira-kira kita di dalam lift kekurung 2 jam aja, 2 jam paling udah duduk lemes. Halo, ternyata kita nanya cepat keluar. Ya Allah, doa harapan terakhir Allah keluarkan ya Allah. Nah, tipikal kita paling duduk. Tapi Yunus alaihissalam 3 hari 3 malam di dalam ikan paus sampai dia ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz
zalimin. Nggak boleh ya Allah keluarin saya ya Allah. Nggak itu mana ada Nabi. Tapi dia katakan, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Aku yang zalim ya Allah. Sangkaan itu kan kemana-mana. Tapi disucikan terus, dia sucikan terus. Saya kira tentang tidak ada pilihan buat kita kecuali terus mepet dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa di antara kita yang sudah pernah merasakan manisnya, indahnya beribadah ketika bermunajat pada Allah, cari momentum. Kita akan pernah ketemu momentum bersama-sama begini dalam ini kadang-kadang rusak. Tapi cari dalam kesendirian, maka datanglah di sepertiga malam bermunajat untuk selalu dilembutkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doa. Jadi kalau sekali lagi yang ditanyakan, banyak doa untuk kita dihindari dari macam-macam penyakit yang disebut penyakit awal. Ada soal lagi yang terus? Ada ya? Saya kira itu satu ya. Ini ada dua pertanyaan dari Akhwat sebagai penutup kita. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya tentang tulisan insyaallah. Tulisan sekarang diperdebatkan tulisan antara tulisan insyaallah menggunakan sya dengan tulisan antara pakai so. Insyaallah, manakah yang lebih benar? Yang pertama. Yang kedua, di zaman yang begitu kompleks dengan kegiatan dan permasalahan yang sangat sulit untuk berlama-lama beribadah kepada Allah, bagaimana mengenal mengenai hal ini supaya dapat berlama-lama beribadah kepada Allah, tapi kegiatan kalian tidak terlupakan dan nanti bisa tetap seimbang. Kesimpulan. Tolong ingatkan yang kedua ya, tidak panjang dari itu. Yang pertama tentang masalah tulisan. Yang nggak boleh salah itu pengucapannya. Jangan salah baca insyaallah, ya kan pengucapan. Ya lahjah sebenarnya. Karena shin dibaca harus jelas shin. Kalau tulisan yang jadi masalah adalah yang mau dipakai pedoman translate-nya yang mana. Kalau pakai pedoman translate Kementerian Agama, maka pasti tulisan shin itu diwakilkan dengan tulisan s dengan y. Maka jangan salahkan orang yang menulis insya Allah menggunakan s sama y. Karena pedoman translate-nya, pedoman translate itu mengalih bahasakan tulisan shin dengan s dan y. Tapi kalau pakai pedoman yang pakai di jurnal untuk akademisi, dia menggunakan jurnal dia itu adalah pedoman translate Turobian, maka tulisan insya Allah itu diwakilkan dengan s dengan h. Tergantung pedoman translate-nya yang kita sepakati sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kalau kita SMS-an insya Allah misalnya pakai SY, ini adalah pedoman translate. Nggak mungkin kita begitu. Pakai S sama H, lalu ini adalah pedoman translate internasional Turobian, ya. Kan kita nggak pakai begitu. Jadi kalau dalam tulisan jangan terlalu mempermasalahkan, karena itu ahli bahasa, Ustaz. Pedoman translate itu kan kesepakatan saja. S, Y, A itu sesungguhnya kesepakatan saja. Kita sepakat kalau yang tulisannya begini itu huruf A. Kalau mungkin dulu yang menciptakan atau berbicara kesepakatannya adalah dibaca I, maka kita akan baca I. Jadi tidak ada yang salah. Mau pakai SY, mau pakai SH, tidak ada yang salah. Tapi yang salah kalau sampai kita cara mengucapkannya salah. Insyaallah bacanya salah. Karena jelas in jika sya'a kehendak Allah, jika Allah menghendaki insyaallah, jika Allah menghendaki. Tapi kalau insya-nya digabung insyaallah, berarti insya bisa artinya membuat, mengarang, menulis, digabung. Padahal tulisan terpisah insyaallah gitu. Jadi secara tulisan saya kira tidak ada problem antara SY dengan SH. Kadang-kadang kita kan menemukan itu ya di jangan biasakan begini karena artinya di pedoman, mau pakai pedoman yang mana dulu. Kalau mau pakai pedoman kemana, Bapak boleh cek itu di Al-Quran, kadang-kadang di depan ada pedoman transliterasi itu ya. Itu SY loh. SY untuk sebelum shin besar ya, ada titiknya itu. Nah itu saya kira tergantung pedomannya.
Tapi untuk segi pelafasannya sepakatnya semuanya insya Allah. Ada kan kalau misalnya ada yang masya Allah, masa Allah juga tuh. Ada yang penyebutannya masa Allah dan masya Allah. Iya, sya baca, makanya pelafazan yang penting. Itu sekarang kan ada di ini Ustaz ya, sedikit saya sampaikan informasi. Jangan sampai kita ngikutin itu. Ada kamus gaul itu bahaya banget itu, permen ya, iklannya permen itu kan, yang rainbow apa tuh, udah beredar itu. Kamus gaul ya Allah, pasti balik tulisannya cuma ya Allah. Itu kan mengkerdilkan bacaan kita. Ada permen itu, udah beredar kan, kalau kadang-kadang kita ada beberapa permen tulisan I love you gitu ya. Tapi ini kamus gaul, pas dibalik belakangnya tulisan ya Allah, kamus gaul yang sekarang nomor 8 kalau nggak salah 008 ya Allah, tulisannya YAOWO. Nah ini yang jadi salah, mengkerdilkan itu. Bacanya tetap ya Allah. Maka kalau baca astaga, jangan astaga, sekalian astagfirullah. Bacanya pun begitu. Yang paling penting adalah ketepatan antara membaca dengan apa yang terjadi. Kalau kita melihat ada suatu kehebatan, kita melihat si Musa hafal umur 5 tahun bisa baca Quran, maka katakan Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kan Masya Allah, bukan bujuk kuning, bukan bilang lagi Subhanallah. Nah kalau Subhanallah nanti kita kaji, kita dalam lain kasus. Ya, ketika kita melihat orang mengatakan Yesus itu dikatakan adalah anak Allah, maka Subhanah itu yang kita katakan. Maha suci Engkau ya Allah. Kita sucikan Allah dari prasangka-prasangka yang demikian. Tapi untuk melihat suatu ketakjuban, katakanlah adalah Masya Allah, Masya Allah. Termasuk Insya Allah. Itu terdapat dalam surat Al-Kahfi, nanti bisa kita baca. Yang kedua pada dasar berlama-lama beribadah, bagaimana bisa supaya bisa kita khusyuk beribadah, namun juga iya, itu tadi saya kira niatkan segala sesuatunya itu yang disebut dengan keduanya iman dan amal soleh. Semua perilaku kita harus amal soleh. Amal soleh itu artinya apa? Memberikan manfaat, namanya solehun, maslahat. Dia dikatakan soleh bukan karena dia sholat, bukan, tapi ada manfaatnya buat orang lain karena dia melakukan dengan perbuatan yang baik dan benar. Artinya begini Ustaz, kalau kita sholat, kita berkendara, kita makan, kita minum dengan benar dan cara yang baik, itu disebut amal sholih. Naik motor, tidak mengumpat, tidak mencaci maki orang lain, itu amal sholih. Maka dia ibadah, ingat Allah namanya. Kita kan lupa, kadang-kadang naik motor pulang ke rumah, mencari rezeki, keluar rumah, kita sedang beribadah menuju tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita disalip motor lain, kita bilang, jambu. Kita cerita gitu, padahal kita lagi ibadah. Kalau kita paham konsep haji, bahwasanya orang yang sedang di tanah haram dikatakan nggak boleh rofas, berkata kasar aja nggak boleh. Kenapa kita kemudian naik motor jadi berkata kasar? Kan kita lagi ibadah. Sesungguhnya kita bukan sedang berkata kasar, tapi kita sesungguhnya kita sedang lupa dengan Allah. Jadi kalau pertanyaan bagaimana supaya ingat Allah di waktu yang kemudian aktivitas sedang tidak terganggu, ya memang kuncinya mengingat Allah. Zikir Allah. Nah, tidak ada kejahatan di atas muka bumi. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan di atas muka bumi, tidak pernah. Adanya kejahatan dalam definisi yang sederhana adalah karena adanya kehilangan Allah di dalam diri manusia. Seandainya manusia tidak menghilangkan zat Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingat dengan zat Allah, maka tidak akan pernah terjadi kejahatan. Jadi kalau ada orang sedang mencuri, berarti kata Rasul, sesungguhnya dia sedang tidak punya iman, kan gitu. Bukan berarti dia jahat, kemudian Allah mengizinkan perbuatan jahat, tapi Allah sedang dia tidak ingat, imannya sedang hilang sampai lupa. Karena ada orang mencuri baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini mencuri syariah, nggak ada. Dalam syariah, mencuri syariah, pacaran syariah, ya, nggak usah semuanya disyariahkan. Hotel itu udah ada, hotel syariah ada, apa? Bank syariah ada. Kalau syariah ada, kenapa? Itu main judi dari syariah, pokoknya yang menang bagi hasil ya. Wah, main judi syariah. Pokoknya sumbangkan 2,5% dari main judi ini yang menang buat anak-anak yatim, ya tetap aja nggak syariah di jalan yang salah.
Saya kira ini kuncinya. Mari sama-sama kita bermunajat, berdoa, mengingat Allah untuk hal yang demikian. Maka tadi di awal Ustaz sekalian, kami titipkan pesan semua saudara-saudara kita, terutama di Sumatera, di Kalimantan, yang di khusus ya, yang ada di Indonesia, dan umumnya saudara kita yang Allah doakan. Jangan satu kali, tapi doakan. Karena Allah akan ganti setiap doa yang kita panjatkan dengan 10 doa yang lain. Allah gerakan orang lain untuk doa kita. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Yang datang dengan satu kebaikan, maka di sisi Allah datangkan 10 kebaikan. Saya kira ini Ustaz, mohon maaf, saya kira yang salah adalah banyak dari saya. Aku udah mulai ada astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke jemaah sekalian, rahmatullah Allah, alhamdulillah tidak sampai menit dengan cara angkatnya pada panas-panas juga mungkin ya, udah kalau dan zikirnya juga. Insya Allah apa yang kita dapatkan pada hari ini Insya Allah bisa istilahnya menyentuh hati kita untuk terus mengingat Allah, terkait dengan Allah selalu, sehingga sesuai dengan tema everything is you. Oke, jemaah sekalian, sampai ketemu lagi di acara kurma mendatang 2 pekan ke depan. Silahkan dicatat yang punya kalender nih, handphonenya dijadwalkan tanggal 14 November kita ketemu lagi di sini Insya Allah dengan tema yang menarik, dengan pembicara juga yang menarik Insya Allah. Bocorannya kita tanggal 14 November kita akan ketemu lagi dengan tema apa statusmu. Menarik, apa statusmu. Sekarang Insya Allah di tanggal itu dari sekarang tanggal 14 November datang ke sini, malam mingguan kita di sini, kita bermajelis ilmu lagi. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang kita niatkan untuk tempat ini, setiap langkahnya menggugurkan dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan semoga menjadi pemuda kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدًا رسول